Baik, sekarang mungkin kita akan lanjut ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Saat ini kita udah dapat pertanyaan lumayan banyak nih Bapak Ibu. Sejauh ini kita catat sudah ada sekitar 21 pertanyaan. Karena peserta kita cukup antusias nampaknya dan banyak juga nih. Kita sejauh ini tercatat ada peserta dari Jakarta, Bogor, Jepang, Malaysia, Melbourne, Kalimantan, pokoknya dari berbagai daerah dan semuanya antusias. Maka dari itu kita akan jawab first come first serve, jadi sekitar 1 jam ke depan kita akan coba jawab sebanyak mungkin pertanyaan dan kita akan mulai jawab dari pertanyaan yang pertama masuk nih, dari Bapak atau Ibu Fatih. Pertanyaannya adalah, apakah happy hypoxia hanya mengancam orang yang sudah ada gejala COVID atau mengancam semua orang? Kira-kira bagaimana dok? Ini jawab langsung satu-satu ya. Jadi pertanyaan apakah happy hypoxia itu mengancam pada orang yang bergejala COVID atau semuanya? Maksudnya ini mungkin pertanyaan adalah kalau orang kena COVID, dia bergejala dan tidak bergejala, apakah terancam? Ya kan, itu pertanyaan barangkali. Sebab atau pertanyaannya juga bisa maksudnya adalah kalau pasien itu sakitnya lain-lain, bisa nggak happy hypoxia? Itu barangkali satu di antara dua pertanyaan itu. Saya mencoba menerjemahkan dan menjawab dua-duanya. Pertanyaan apakah happy hypoxia itu bisa terjadi pada penyakit yang lain? Bisa. Tapi tidak banyak penyakit yang seperti itu. Yang seringkali terjadi itu adalah happy hypoxia ringan. Jadi pasien-pasien radang paru itu oksigenisasinya turun sedikit, dia tidak merasa sesak. Akibatnya kalau dokter menyebutnya alkalosis respiratorik. Jadi napasnya cepat, CO2 turun, pH darahnya itu menjadi naik, tapi oksigennya turunnya hanya sedikit. Ini tidak berbahaya. Hampir semua penyakit radang paru seperti ini, tapi yang sampai hipoksia yang begitu rendahnya sampai fatal itu hanya COVID. Ya, seperti gagal jantung, parunya kerendam karena gagal jantung, itu juga bisa begitu. Oksigennya turun, kemudian napasnya pada awal tidak sesak, baru setelah berat timbul sesak. Bisa, tapi yang sampai hipoksia yang sampai fatal itu memang khas pada COVID. Nah, kalau pertanyaannya yang dimaksud adalah apakah sesama COVID di antara yang bergejala dan tidak bergejala, apakah happy hipoksia bisa mengancam? Tadi saya sampaikan, hipoksia itu bisa tidak terasa, tapi gejalanya bisa tampak. Rasanya sih kita tidak bisa membayangkan ada orang yang hipoksia tanpa gejala sama sekali. Nggak mungkin itu. Yang adalah tidak terasa, tapi gejalanya nampak. Tentu kalau diperhatikan. Jadi maksud saya begini. Maksud saya adalah napasnya cepat, orang lain melihat napasnya memburu, tetapi kemudian orang itu tidak merasa sesak. Jadi hendaknya orang di sekelilingnya, termasuk keluarganya lah mendeteksi, oh ini napasnya lari nih, ngos-ngosan, padahal orangnya tenang-tenang saja. Nah, itu bisa dideteksi orang lain. Tapi kalau orangnya napasnya hanya 18 kali per menit, sementara tidak ada demam, tidak ada gejala, insya Allah tidak ada hipoksemia. Ini, oke, baik. Terima kasih dokter jawabannya. Mungkin tadi juga sekalian menjawab pertanyaan dari Ibu Ina Roslina, karena mirip nih pertanyaannya bahwa apakah happy hipoksia sudah ada sebelum pandemi COVID. Berarti jawabannya sebetulnya di penyakit radang paru dan lain sebagainya sudah ada, tapi yang sefatal itu baru sekarang dalam COVID ya dok ya. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya, yaitu Bapak Mulyantoro. Saya Mulyantoro ingin menanyakan sebagai kurir antar jemput laundry, misalkan habis pick up laundry, lalu ada customer-nya yang ternyata terkonfirmasi COVID dok. Kira-kira bagaimana nih? Apakah ada kemungkinan terpapar? Lalu bagaimana tindakannya? Mungkin ini sebenarnya bisa diterapkan juga bagi setiap orang sih dok. Misalkan habis ke acara saudara, habis ke temu tetangga atau apa yang terus kemudian orang itu ternyata positif. Kira-kira kita ini sebagai orang yang bertemu tuh harus gimana dok? Baik, kalau terima kasih Pak Mulyantoro. Kalau secara teoritis, maka penularan itu bisa terjadi kalau 2 hari sebelum bergejala sampai 2 minggu setelah sakit. Ini terus terang banyak yang kemudian ragu-ragu.
ini terus terang, halo, apa suara saya bisa terdengar? Oke, ini terus terang banyak yang ragu-ragu, banyak yang meragukan. Tapi sementara itu pengetahuan manusia seperti ini, yaitu 2 hari sebelum sakit sampai 2 minggu setelah gejala. Kalau gejalanya memanjang dari 2 minggu, sementara ini WHO menyatakan itu tidak, resiko infeksiusnya hampir tidak ada, kecil. Walaupun terus terang di lapangan dokter dan para pemegang kebijakan negara seringkali juga masih belum yakin sehingga masih tetap mengisolasi sampai swabnya negatif. Nah, dengan demikian maka kiatnya adalah apabila kita tahu kontak kita itu, misalkan kita habis ngambil laundry atau kita ke tempat saudara, kemudian tiba-tiba dapat kabar dia positif. Kita tanya, pada saat kita ketemu, itu berapa hari dari gejalanya dia? Dia sudah sakit berapa lama? Kalau dia bilang, saya sakit 2 hari sesudah ketemu kamu. Nah, itu kita masih bisa, jangan-jangan dia masih menularkan. Atau, saya waktu itu sudah 14 hari sakit. Sudah lebih dari 2 minggu sakit. Misalkan. Nah, itu kita kemungkinan lebih kecil untuk tertular. Itu patokan umum. Tapi kadang-kadang kan kita tidak bisa bertanya kepada yang bersangkutan. Kita dapat informasi, kita tidak tahu berapa lama dia sudah sakit. Nah, kalau itu terjadi, maka cara yang paling simpel adalah ya sudah lakukan tes saja, tes swab, RT-PCR itu, lapor ke puskesmas atau pusat kesehatan yang lain untuk minta dilakukan swab. Itu mungkin, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Oke, baik, terima kasih dokter. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu atau Bapak Farah Fadilah. Pertanyaannya itu, misalkan virus corona itu nempel nih dok ke plastik atau ke baju misalkan, berapa lama virus itu masih bisa menular dok? Ketika virusnya nempel nih misalkan ke baju gitu. Baik, jadi maaf saya termute. Baik, jadi begini, virus itu kita ketika keluar dari mulut si sakit, nyembur dari nafasnya, itu memang kalau menempel itu bisa hidup beberapa lama. Tetapi virus tidak bisa hidup terus-menerus di atas benda mati. Kalau dia nempel di benda mati, suatu ketika dia akan mati juga. Karena itu, salah satu yang kita sarankan adalah apabila kejadian suatu tempat, katakanlah kantor, ruangan kerja kita, tiba-tiba kemudian ada yang positif, maka kosongkan kantor itu. Selain kemudian desinfektan, kita kosongkan selama mungkin. Oke. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa coronavirus itu hidupnya agak berbeda sedikit, tapi hampir sama antara coronavirus 1 dan coronavirus 2. Coronavirus 2 agak cenderung untuk lebih lama bertahan dibanding coronavirus 1. Kalau nempel di kertas, itu beberapa penelitian menunjukkan dia bisa ditemukan sampai 1 hari, 1 kali 24 jam. Setelah itu, virusnya sudah hilang. Kalau nempel di plastik ternyata lebih lama. Kalau plastik itu bisa 4 hari. Jadi kalau plastik yang kita curiga kontaminasi, jangan disentuh atau dibuang. Atau kalau misalkan tidak, setelah di atas 4 hari, mudah-mudahan tidak apa-apa lagi. Tapi untungnya plastik itu bisa didesinfektan ya. Kalau kertas seringkali sulit karena rusak barangkali kalau dikena desinfektan. Tapi kalau plastik bisa. Sebaliknya kalau kertas, biarkan saja di atas 1 kali 24 jam, 2 hari lah kalau mau aman, itu mudah-mudahan virusnya sudah hilang. Apalagi kalau dijemur matahari. Kalau di metal, itu seperti plastik, dia cenderung untuk lebih lama. Ini agak aneh, karena biasanya kalau kuman, itu di metal, di plastik itu lebih pendek umurnya, di kertas dia lebih panjang. Tapi pada virus ini ternyata terbalik. Kira-kira begitu. Oke. Jadi ternyata bisa sampai beberapa hari ya dok ya? Ya. Oke. Jadi memang harus berhati-hati nih dan selalu menjaga kebersihan. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rini Febriani. Dok, kita nih sebagai kaum awam mungkin merasa bahwa kok gejala COVID itu berubah-berubah nih dok dari setiap bulan, mungkin di pemberitaan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya gimana sih dok COVID ini? Apakah virusnya berubah, berevolusi atau gimana? Karena kita jadi agak bingung nih dok, itu mohon pencerahannya. Baik, terima kasih. Jadi kenapa gejala virus COVID ini berubah-ubah? Jawabannya bukan gejalanya berubah, kita taunya yang berubah-ubah. Kenapa? Ini penyakit baru. Nggak ada penyakit ini zaman dulu, baru kali ini ada. Satu-satunya prototip kita adalah kakak sepupunya virus ini, yaitu virus SARS-CoV-1.
2003. Itulah yang menjadi data kita kira-kira bagaimana perilaku virus ini. Ya, ketika terjadi corona kita ngebayang kejadian waktu itu. Jadi gejalanya begini. Tapi ternyata ada perbedaan sedikit variannya. Jadi otomatis kita menemukan gejala yang agak berbeda sedikit, tapi hampir sama. Nah, ketika kemudian kita menemukan, kita sadar, maka baru kemudianlah muncul istilah-istilah baru untuk itu. Sebagai contoh, tadi saya sampaikan pada bulan Maret, tanggal 6 sampai tanggal 10, ketika saya mendapatkan pasien ketiga saya, pasien pertama, kedua, dan ketiga saya COVID itu saya tidak sadar. Kenapa? Karena COVID pertama kali diumumkan di Indonesia baru 2 Maret. Tanggal 6 sampai 10 saya tidak menyadari bahwa virus itu sudah ada di sekitar pasien saya. Karena waktu itu kan orang ketularan di Kemang, tinggalnya di Depok, saya tidak praktek di daerah sana. Nah, waktu itu ada 3 pasien yang kemudian saya terima, belakangan saya baru sadar itu positif. Saya sudah melihat fenomena aneh tadi yang saya ceritakan di awal. Pasien saya ketiga, seorang ibu lanjut usia, sudah umur 70 tahun lebih. Kemudian beliau sampai malam sebelum meninggalnya itu nafasnya sangat cepat sekali, terengah-engah. Saya tanya, ibu sesak? Berkali-kali saya tanya, ibu sesak? Jawabannya adalah, tidak dok, saya tidak sesak. Hanya dada saya napasnya tidak enak. Sejak itu di kepala saya sudah tertanam, oh orang COVID itu bisa napasnya tidak sesak, tetapi napasnya bisa cepat. Tampak sesak, tapi tidak merasa sesak. Tapi kalimat itu belum tersosialisasi, belum kemudian terformulasi dalam satu istilah. Ya, jadi mungkin beberapa dokter sudah pernah melihat fenomena, tapi kemudian belum menyimpulkan, belum ngeh bahwa ini adalah satu gejala yang khas. Nah, akibatnya kemudian belakangan ketika teman-teman di luar negeri, teman saya mulai menyebutkan ini sebagai happy hypoxia, dia menulis, kemudian kita baru teringat, oh iya ya, pasien kita seperti itu. Akibatnya istilah itu menjadi suatu istilah yang kemudian kita pakai bersama. Seperti foto ronsen. Foto ronsen sekarang dikenal, banyak yang barangkali pernah mendengar istilah GGO, ground glass appearance. Itu dari dulu sudah ada gambaran itu untuk menggambarkan suatu kondisi tertentu dari foto. Tapi baru sekarang kita sadar bahwa pada COVID itu hampir selalu tipenya ada GGO. Penyakit lain tipenya yang berbeda. Nah, kita sekarang melihat bahwa ternyata COVID itu tipe foto ronsennya itu adalah ground glass appearance. Jadi putih seperti bekas pantat gelas, bawah gelas yang bekas lama dipakai untuk bekas teh gitu, yang buram-buram begitu. Nah, itulah yang kelihatan di gambar ronsennya. Mungkin demikian kira-kira. Oke, terima kasih. Semoga sudah terjawab ya pertanyaannya. Lalu pertanyaan berikutnya dari Kara Fadila. Ini juga sama dengan mirip dengan pertanyaan dari Bapak. Bahwa seberapa persen amankah seorang yang akan divaksin COVID? Jadi vaksin pemerintah ini seberapa aman? Lalu selain itu, adakah pasien yang hanya meninggal tanpa komorbid atau penyakit penyerta gitu? Baik, untuk pertanyaannya berapa amankah vaksin? Jawabannya belum tahu, vaksinnya belum ada. Vaksin kan baru dalam tahap uji coba. Uji coba itu untuk mengetahui seberapa amannya. Jadi persentase itu akan dijawab setelah uji coba ini selesai, yaitu kira-kira setelah Desember. Kalau pemerintah punya tadi vaksin merah putih mungkin sekitar di atas bulan Maret tahun depan. Karena yang sekarang diuji coba di kita itu yang ada 2, yang di Sinovac yang punya China dan yang vaksin merah putih. Vaksin merah putih tertinggal, prosesnya masih lebih panjang. Pertanyaan berikutnya adalah tentang apakah orang yang tidak punya komorbid bisa meninggal karena COVID? Jawabannya bisa. Saya menemukan beberapa kasus. Tapi persentase dari mereka yang meninggal tanpa ada apa-apa itu hanya 20% dari total yang meninggal. Jadi katakanlah yang meninggal misalkan 100, maka hanya 20 yang meninggal tanpa komorbid. Mungkin itu kaitannya sama virusnya yang begitu banyak. 1. Ya, jadi ada orang yang ketularan virusnya 1, ada yang ketularan virusnya 1 juta, otomatis dia walaupun tanpa komorbid dia bisa meninggal juga. Atau sensitivitas orang itu, virus ini menempel di permukaan sel, hormon di permukaan sel yang disebut sebagai reseptor virus namanya ACE2.
angiotensin converting enzim 2. Nah, setiap orang secara genetik beda-beda. Ada yang di selnya S2-nya banyak, ada S2-nya sedikit. Jadi wajar kalau kemudian ada yang kemudian lebih mudah tertular, ada yang mungkin tidak. Nah, kemudian ternyata 80% itu pasien yang meninggal itu punya komorbid. Karena itu kita sekarang melihat bahwa kalau mau isolasi, kalau mau PSBB ada orang yang boleh keluar tapi sebagian besar tidak, maka yang tidak itu adalah yang 45 tahun, di atas 45 tahun juga punya komorbid. Udah orang itu simpen aja di rumah, kalau perlu di karantina. Saya pernah punya ini pengalaman ketika belajar disaster di Jepang. Itu ada satu tempat, satu kampung yang mereka sudah diduga akan mengalami disaster, akan mengalami bencana. Kemudian mereka, lurahnya, di sana itu semacam kelurahan gitu ya, lurahnya itu lembaga masyarakat desanya itu membangun satu tempat di mana kalau terjadi disaster, orang-orang yang rentan itu didorong masuk ke situ, sudah isolasi di situ aja, orang beraktivitas yang lain yang ini pokoknya dimasukin di situ. Nanti disuplai makanan lah segala macam. Barangkali kita sudah mulai perlu mengajak RT kita, RW kita di masyarakat kampung kita masing-masing untuk mengorganize ini. Mereka yang orang tua, mereka yang punya diabetes segala macam itu mesti punya aktivitas yang mungkin dikurangi keluar kontaknya dibanding mereka-mereka yang tidak punya komorbid. Itu mungkin. Allahu a'lam. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, ini mungkin bisa dirangkum juga nih jadi satu pertanyaan dari Saudara Fatih dan Faiza Nisfani. Jadi, apa sih gejala atau tanda kita wajib untuk cek saturasi? Lalu untuk masyarakat, itu gimana caranya untuk cek saturasi tanpa oximeter mungkin, Dok? Kurang lebih seperti itu. Baik, karena itu di tayangan saya tadi sudah saya sampaikan ada dua. Ada pulse oximetry, tapi ada opsi lain adalah menghitung laju pernapasan. Jadi pakai arloji atau pakai meja jam dinding, kita ukur nafasnya berapa kali semenit. Kalau dua-duanya dengan pulse oximetry dan juga nafas itu dua-duanya ada, diperiksa dua-duanya untuk saling menilai. Tapi kalau tidak ada, hitung aja nafasnya. Karena tadi saya sampaikan, biasanya hypoksia akan merangsang nafasnya cepat. Jadi tidak ada hipoksia kalau nafasnya tidak cepat. Jadi untuk surrogate markernya, penanda sementara, lihat nafasnya saja. Kalau nafasnya normal itu 20 ke bawah. Kalau sampai 24, 26, ini hati-hati nih, gitu ya. Tapi begitu 30, wajib datang ke rumah sakit supaya bisa dicek oximetrinya, pulse oximeternya tadi kan kalau kita nggak punya. Jadi patokannya nggak ada ceritanya 30 di rumah, 30 bawa ke rumah sakit. Kalau mulai naik di atas 20, bisa pilihan, bisa ke rumah sakit atau tetap di rumah dulu, tapi diawasi ketat, setiap kali dicek ulang nafasnya. Allahu a'lam. Oke, terima kasih dokter jawabannya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Bapak Muhammad Ismet. Saya sudah 8 hari dirawat karena COVID. Alhamdulillah kondisi baik, demam dan nyeri sudah hilang. Tapi 2 hari belakangan ini kembali terasa sakit kepala dan pagi ini terasa nyeri lagi di sendi lutut. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa dok? Sudah cukup lama, sudah sepekan membaik, sakit lagi, kurang lebih seperti itu. Ya, ini seringkali saya ajarkan di kalangan dokter. Saya tidak tampilkan di sini karena ini terlalu teknis, tapi secara umum begini. Tadi saya sudah singgung sebetulnya, yaitu virus ini menyebabkan reaksi tubuh. Sebetulnya kerusakan paru-paru, kemudian kurangnya oksigen, kemudian keluhan kita, itu tidak semata-mata karena virusnya, tetapi karena reaksi badan kita juga. Jadi saya selalu ibaratkan reaksi imun dan infeksi itu sama seperti KKB dengan militer kita. Jadi kelompok kriminal bersenjata itu bisa punya senjata yang merusak masyarakat, tapi tentara kita juga punya senjata. Peperangannya itu bisa merusak rumah-rumah penduduk. Ada yang salah tembak bahkan oleh militer kita sendiri kalau sudah berkecamuk perang. Jadi kadang-kadang terutama pada tubuh yang militernya itu cenderung untuk banyak disertir atau militernya cenderung untuk otoriter. Itu bisa terjadi, sebagaimana negara ada yang begitu, manusia dalam tubuhnya juga ada yang begitu. Ada yang militernya kalem-kalem, tapi ada juga kekebalan tubuhnya militernya yang agak berangasan.
Jadi kalau terjadi KKB, KKB-nya bisa mati, bisa sudah habis, tapi operasi militernya masih berlangsung terus sampai kemudian pemerintah pusatnya merasa yakin bahwa tidak ada lagi KKB-nya, bisa jadi setahun 2 tahun berikutnya. Nah, itu militernya masih bisa menimbulkan gejala. Jadi bisa jadi virusnya tadi sudah negatif, tetapi kemudian reaksi peradangan tubuhnya masih berlangsung. Akibatnya kemudian ada mungkin pembekuan darahnya masih menggumpal, akibatnya aliran darah ke otak masih nggak bagus, akibatnya timbul sakit kepala. Atau proses kerusakan di paru-parunya masih berjalan, akibatnya parunya masih napas. Dan kita lihat beberapa kejadian, walaupun tidak banyak, happy hypoxia muncul setelah justru swabnya negatif. Itu yang mungkin bisa terjadi. Allahu a'lam. Oke, baik. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut lagi. Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak sekali orang nih, Dok. Jadi di sini ada dari Yuki Nagarani, lalu ada lagi dengan Sulistiawati dan banyak lainnya. Kurang lebih pertanyaannya sama. Misalkan ada orang yang penderita penyakit lain ataupun sehat mungkin ya, Dok, seperti punya autoimun, mungkin sering merasa sesak atau penyakit lain lah, atau mungkin sehat. Lalu orang ini merasa be it sesak atau sakit kepala atau mungkin batuk. Gimana cara bedainnya bahwa ini COVID atau bukan? Baik orang yang punya histori penyakit maupun orang yang selama ini sehat-sehat saja. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada hal yang menarik dari autoimun. Autoimun itu militer yang berkelebihan tadi. Jadi penyakit autoimun adalah penyakit pemberontakan militer. Artinya tentara dalam negeri sendiri, kemudian dia merusak tubuh. Artinya apa? Obat menekan atau menenangkan imunitas tubuh itu juga menenangkan reaksi berlebih dari tubuh ketika melawan COVID. Jadi kita sih di dunia kedokteran sekarang menganjurkan bahwa pasien-pasien yang memiliki autoimun dan mendapatkan obat autoimunnya, tolong obatnya diteruskan saja. Jangan di stop. Kenapa? Karena itu diharapkan untuk menenangkan reaksi terhadap COVID untuk juga jangan terlalu berlebih. Itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana membedakannya? Nah, apakah reaksi autoimun karena autoimunnya, ataukah reaksi itu akibat karena rangsangan dari COVID dari luar? Terus terang ini harus dibedakan dari berbagai macam tes. Tes laboratorium, pemeriksaan fisik khusus, bukan hanya sekedar gejala di luar, sehingga mau tidak mau kalau ada kecurigaan begini harus pergi ke rumah sakit atau ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Tolong jelaskan, saya punya autoimun ini. Jadi dengan demikian dokternya akan bisa membandingkan, kemudian mengevaluasinya. Saya pikir itu jalan tengah yang terbaik saat ini. Baik, semoga tadi menjawab berbagai pertanyaan yang mirip-mirip juga tuh. Intinya tentang membedakan gejala COVID dengan gejala penyakit lain yang bisa dibilang mirip. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Dwi Dasawati. Apakah seorang yang OTG bisa terkena happy hypoxia, Dok? Mungkin singkatnya aja. Ya, tadi pertanyaan saya pikir sudah ada ya. Kalau tidak bergejala, bagaimana itu happy hypoxia? Jadi OTG itu orang tidak bergejala. Kalau tidak bergejala ya nggak ada gejala sama-sama apapun, termasuk napas cepatnya tidak ada. Jadi kalau orang tidak bergejala, itu napasnya di bawah 20 kali per menit, tidak ada demam, tidak ada batuk. Nah, kalau itu bisa happy hypoxia? Tidak bisa. Happy hypoxia selalu menimbulkan gejala, tapi tidak menimbulkan tanda. Dalam bahasa kedokteran kita membedakan gejala tanda. Bahasa Inggrisnya symptom and sign. Gejala itu adalah apa yang kemudian dirasakan orang dan nampak, sementara sign itu apa yang ditemukan oleh dokter. Gitu ya. Jadi orang itu bisa tidak merasa sesak, tapi kita bisa lihat dari luar. Oh, makanya saya katakan dia bisa menafikan, enggak, aku nggak sesak, tapi orang lain lihat napasnya lari. Nah, yang seperti ini kita tidak menyebutnya orang tanpa gejala, ini orang dengan gejala napas cepat. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Heni Hendarwulan. Dok, tadi sempat dimention tentang cacat sisa yang berbulan-bulan. Itu maksudnya seperti apa ya? Apakah pasiennya harus tetap isolasi mandiri selama berbulan-bulan atau bagaimana? Cacat itu beda dengan sakit. Kalau kita kecelakaan, nauzubillah, kemudian ada yang kecelakaan, patah misalkan, maka sakit itulah ketika lukanya masih ada, tulangnya belum nyambung, berdarah.
Tapi ketika kemudian dia tulangnya sudah nyambung, kulitnya sudah nyambung, tidak ada berdarah lagi, tapi jalannya tetap pincang. Nah, itu cacat. Ya. Jadi dia tidak sudah sembuh, sudah kering semuanya, tetap pincang, itu cacat. Nah, pincangnya nafas itu batuk. Bisa parunya sudah kering, virusnya sudah mati, tapi dia masih bisa batuk. Ya, karena hipersensitif atau kemudian banyak fibrosis di parunya, banyak jaringan parut di parunya, atau masih sesek. Karena tadi jaringan parunya masih susah ngembang, parunya masih berat untuk tarik. Nah, ini adalah cacat sisa. Setiap orang bisa berbeda-beda cacat sisanya. Bisa dalam bentuk batuk yang berkepanjangan, bisa dalam bentuk sesek yang tidak hilang-hilang, bisa dalam bentuk lemah yang kemudian dia tidak bisa bekerja, bisa pusing yang menetap terus, yang mungkin sudah tidak ada virusnya. Dengan demikian orang seperti ini tidak perlu isolasi mandiri. Tetapi orang seperti ini perlu dikawal dan diawasi kalau cukup serius, cukup berat. Contoh, orang yang suka pusing di jalan, bisa-bisa tiba-tiba dia sinkop. Nah, hati-hati orang ini jangan dilepas jalan sendirian. Nah, yang begini-begini perlu diperhatikan dari setiap keluarga kita, lingkungan kita yang masih punya ada gejala, dilihat apakah cukup aman untuk bekerja kembali, beraktivitas kembali, termasuk mereka yang menjalankan motor atau kendaraan atau mesin. Jadi di pabrik atau apa itu hati-hati terhadap hal seperti ini. Allah. Oke, baik. Mungkin follow-up sedikit. Melanjutkan yang tadi, pertanyaan dari Ana Tridoyo IPB. Untuk yang cacat tersebut, itu apakah seumur hidup atau mungkin kita saat ini belum tahu, Dok, apakah berapa lama cacatnya akan bisa pulih atau tidak? Jawabannya tidak tahu. Ini penyakit baru, tadi saya sampaikan baru 6 bulan di Indonesia, baru 8 bulan, 9 bulan di dunia. Apakah lebih lama dari situ? Ya, kita belum tahu. Tetapi dari tampak gejala-gejala yang bisa kita lihat dari berdasarkan pengalaman yang lalu, itu misalkan dari satu paru ketika sembuh, dia ternyata timbul cacat sisanya berupa parut. Nah, kita sudah bisa membayangkan bahwa kalau parut seperti bekas luka itu kan bisa tidak hilang, ya kan? Nah, hal seperti ini baru akan kita lihat nanti setelah perkembangan virus lebih lama. Oke, ini ada pertanyaan lain, mungkin bisa dijawab singkat juga dari Nuriana Faperta. Dok, olahraga yang cocok dalam masa pandemi seperti ini, apakah sepeda keliling rumah atau seperti apa? Intinya adalah distancing, jadi olahraga yang nggak ngumpul, ya, olahraga yang pakai berpelukan, bergulat itu beresiko. Memang sekarang ada beberapa olahraga yang sudah dimulai, termasuk yang bergulat begitu. Nah, dilakukan tes dulu, semua dilakukan tes, begitu negatif baru orang boleh berlaga. Boleh-boleh saja, tapi hati-hati, yang dites jangan cuma atletnya. Kan acara itu ada pelatihnya, ada orang yang supporting yang lain, nah itu juga harus betul-betul juga di screening. Itu yang pertama, jadi jangan berkumpul. Termasuk misalkan bersepeda boleh. Tapi yang jadi masalah adalah seringkali nih klub sepeda, pulang sepeda, nggak jalan sepeda sendiri, pulang berkumpul, makan-makan bareng-bareng. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, yang berikutnya jenisnya tentu kita sarankan yang aerobik. Ya, sebab aerobik itu melatih nafas. Contohnya jalan, lari, atau juga pakai sepeda. Seberapa kalau orang sudah selesai COVID, kemudian dia membaik, napasnya masih tidak lega, seberapa besar? Saya sarankan untuk tetap melakukan olahraga rutin, tetapi sebatas rasa nggak nyaman. Jadi begitu mulai capek, tidak memaksakan, tidak push beyond the limit, gitu. Tidak mendorong lebih daripada batas yang kita mampu. Begitu nggak enak ya berhenti. Yang penting rutinitas. Rutinitas ada sedikit, terus nanti ditambah. Kita lihat aja, kita mampu jalan untuk katakanlah 10 menit, besoknya kita mampu jalan 15 menit, minggu depan kita mulai jalan 20 menit, itu menunjukkan berarti cacat sisanya kita mulai resolusi. Mudah-mudahan begitu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mungkin saya mau sampaikan sedikit, saat ini kita masih ada 42 pertanyaan, intinya sampai mungkin sekitar jam 12 kita akan coba jawab sebanyak mungkin, tapi mungkin nggak akan ke semua 42-nya ini akan bisa terjawab, jadi mungkin itu sih yang saya perlu sampaikan untuk sekarang. Oke, lalu ada pertanyaan berikutnya nih. Assalamualaikum, perkenalkan saya Dr. Alfa Fahmi dari Puskesmas Magelang.
saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, itu tadi ada posisi telungkup sebagai pertolongan awal pasien tambah kritis. Itu kenapa harus telungkup dan bagaimana mekanismenya? Lalu yang kedua, sebagai kami yang ikut webinar ini sudah tahu bahaya COVID terutama happy hypoxia. Tapi bagaimana sih cara untuk meyakinkan orang di sekitar kami untuk tetap tidak takut untuk bila disarankan untuk cek COVID gitu dok? Nah, baik, yang pertama adalah mengenai bagaimana mekanismenya. Jadi begini, paru kita itu bagian belakang lebih besar dari bagian depan. Salah satunya adalah karena diafragma. Kalau dokter tahu apa yang disebut diafragma, atau ahli biologi tahu, ahli kedokteran hewan tahu, diafragma itu adalah batas antara dada dan perut. Diafragma kita itu dome shape, jadi bentuknya seperti kubah. Dia tidak berbentuk seperti datar, batas otot antara dada dan perut. Nah, dome shape-nya itu bagian depan lebih tinggi daripada bagian belakang, sehingga kemudian paru bagian depan kita itu lebih kecil daripada bagian belakang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kekhasan dari COVID adalah dia lebih banyak nempel di belakang. Mungkin salah satu sebabnya adalah ketika orang tuh batuk, dia sakit, kemudian dia telentang tidur. Otomatis peradangan paru itu lebih banyak turun ke bawah karena gravitasi. Nah, ketika paru bagian bawah itu lebih banyak yang meradang, lebih banyak yang numpuk, kalau alveolusnya itu lubang-lubang kecil di parunya itu lebih banyak yang sekretnya di bawah, karena reaktur ke bawah karena telentang terus, maka bagian paru yang tidak bisa dilewati oksigen menjadi bagian paling besar. Kalau kita telungkup, itu kita mencoba menurunkan peradangan tadi, sel radang akan pelan-pelan, setelah berjam-jam dia akan turun ke bagian yang di bawah. Sekret juga akan turun ke bagian yang di bawah. Akibatnya dia akan berkumpul ke area paru yang lebih kecil justru. Jadi kita padetin aja sekalian depannya, tapi yang atasnya yang lebih banyak untuk lebih lebar areanya itu bisa lebih terbuka untuk bernapas. Ini satu hal yang sangat mudah dimengerti, sehingga kemudian kita mencoba mengandalkan paru belakang kita lebih banyak daripada paru depan kita. Itu mengenai mekanismenya. Terus bagaimana meyakinkannya? Ini sangat-sangat pertanyaan teman-teman di fase ke-1 nih, fasilitas kesehatan masyarakat pertama, paling ujung tombak, karena itu yang paling banyak bertugas untuk bagaimana mengedukasi masyarakat. Jawaban yang paling tahu itu tentu adalah dinas kesehatan dan puskesmas masing-masing, bagaimana karakter masyarakatnya masing-masing. Yang jelas kita mesti banyak menggerakkan masyarakat untuk saling mengajari. Karena itu webinar seperti ini itu saya sangat puji dan kita harapkan bukan hanya sekedar kalangan dokter yang dilakukan webinar-webinar gini untuk mengedukasi, tapi marilah kita semua sama-sama, masing-masing membuat kegiatan-kegiatan seperti ini untuk mensosialisasi di masyarakatnya. Saya kemarin sudah mulai ada yang mengajak dari satu RW, Dok, bisa nggak untuk kami warga RW, terutama dari pengurus sampai ke RT-RT, itu dikumpulkan dulu untuk diberikan ini, supaya kami bisa sampaikan ke bawah. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu hal yang sifatnya tadi saya sampaikan di awal, kerjasama pemerintah dan masyarakat. Nggak bisa kita mengharapkan pemerintah untuk melakukan edukasi saja mereka sendiri, tapi di bawah kita juga harus melakukan edukasi dan melakukan gerakan massa, gerakan masyarakat untuk menggerakkan ini. Itu satu hal yang baik. Ada ide yang lain, silahkan. Apapun idenya, menggunakan konten ya istilah sekarang ya, menggunakan media sosial seperti di YouTube atau bikin satu tayangan yang menarik sehingga kemudian orang melihat. Itu adalah cara-cara yang mungkin sangat baik, yang saya yakin ini menjadi satu amal jariah pada akhirnya. Kan itu berbagi ilmu. Ya, mari kalau kita punya ide seperti itu silahkan. Kalau puskesmas kita mulai menggerakkan lagi kegiatan kelompok posyandu. Tentu saat ini tidak berkumpul di posyandunya, tapi gimana caranya posyandu itu bisa melakukan kegiatan online. Kalau tempat itu tidak ada online, misalkan ada media yang lain, entah kemudian satu daerah punya radio barangkali, atau hubungannya misalkan pakai handy-talkie atau gitu di daerah-daerah yang jauh. Saya masih ingat dulu saya komunikasi antar puskesmas itu menggunakan SSB. Nah itu silahkan kita gunakan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini juga yang bertanya cukup banyak. Ada Bapak Dadang Sudarno, ada dari Saudara Rustomo Susro Prayitno, dan beberapa penanya lain dok, kurang lebih sama, yaitu bila mengalami happy hypoxia atau saturasi menurun, apakah ada obatnya, baik yang obat medik maupun obat herbal seperti menghirup minyak kayu putih begitu dok?
Tadi gejala apa? Happy hypoxia, bila mengalami happy hypoxia atau saturasi rendah, Itu apakah ada obat baik obat medik maupun obat herbal seperti menghirup kayu putih yang bisa digunakan. Ya, happy hypoxia itu terutama terjadi karena jaringan parunya mengalami peradangan. Karena itu relatif kita tidak punya obat tertentu untuk mengobati ini kecuali obat kedokteran, termasuk obat misalkan steroid dexamethasone, tapi itu tidak bisa untuk umum, itu betul-betul harus diukur dan kemudian diberikan secara resep oleh dokter karena dosis harus terukur. Kemudian kita bisa menggunakan istilah dokter itu antisitokain untuk lagi-lagi mengurangi peradangan di paru-paru. Lagi-lagi itulah obat obat-obat dokter. Tapi memang saya harus akui bahwa kadang-kadang itu diperberat dengan kondisi-kondisi di saluran nafas atas. Misalkan contohnya hidung mampet, jadi peradangan di saluran hidung atau peradangan di tenggorokan. Nah, kalau itu terjadi mungkin bisa menyebabkan udara sudah semakin susah, udah di parunya begitu, di hidung pun mampet, karena COVID juga bisa bikin hidung mampet. Nah, kalau yang seperti itu terjadi, maka obat-obatan dekongestan oral, topikal, termasuk juga yang tradisional, termasuk minyak kayu putih, itu mungkin akan membantu karena dia bisa agak mengurangi sedikit. Jadi kalau tadinya mampet agak kebuka sedikit, itu mungkin akan membantu. Minyak kayu putih sendiri itu sebetulnya pernah dilakukan uji coba, setahu saya di Bogor ya, di IPB ya, menguji minyak kayu putih di laboratorium, bukan pada pasien, itu ternyata dianggap bisa menjadi desinfektan. Jadi fungsi minyak kayu putih adalah desinfektan sebagaimana desinfektan yang lain. Nah, karena minyak kayu putih itu cukup aman buat dihirup, maka orang punya ide, kalau gitu kita sering menghirup, siapa tahu kebetulan kita kontak ada virus yang nempel di hidung kita. Nah, kita nggak mungkin gosok-gosok hidung kita pakai alkohol atau pakai desinfektan yang lain, apalagi pakai klorin. Tapi kalau pakai minyak kayu putih barangkali bisa. Jadi targetnya bukan untuk mengurangi hipoksia, tapi targetnya justru untuk mencegah. Belum ada penelitian tentang ini yang secara kepada manusia, kecuali pada yang di laboratorium tadi, ya. Tetapi ide dasarnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Titik Maimunah. Dok, sebenarnya wabah itu kan banyak, tidak hanya COVID. Kenapa COVID yang heboh? Apakah ini karena media sosial dan online dan lain sebagainya? Wabah yang seluas ini memang baru kali ini, Bu. Jadi wabah yang seluas ini pernah ada terjadi sekitar 100 tahun yang lalu, influenza. Tapi yang secepat dan seluas ini, itu baru kali ini. Salah satu sebabnya, itu adalah karena transportasi. Kita bayangkan pada tahun 1880-an, wabah influenza itu menyebar ke seluruh dunia. Tapi kita bisa bayangkan pada tahun itu, perjalanan dari Belanda sampai Indonesia itu 3 bulan. Jadi sebelum sampai ke Indonesia, sudah mati dulu. Virusnya mati, kenapa? Karena orangnya udah mati. Orang dalam perjalanan, orangnya udah mati, di kapal, ya selesai. Karena ketika mati, virusnya nggak bisa meloncat lagi ke orang yang lain. Karena dia butuh makhluk hidup untuk bisa melompat. Jadi, tapi pada saat itu saja, seluruh dunia sudah terjadi, sudah melebar, dan kemudian sudah ada jutaan orang meninggal. Kalau sekarang ini, COVID itu baru meninggal, totalnya adalah sekitar hampir 400 ribu. 400 ribu orang seluruh dunia meninggal. Dengan total terinfeksi itu 28, hampir 30 juta. Pada waktu tercatat ada akhir pandemi influenza pada tahun itu, data tentu pada tahun itu data tidak mudah kita cari, tapi dari orang yang ngumpul-ngumpulkan, konon kabarnya sampai 1,5 juta. Kita bisa bayangkan 1,5 juta di seluruh dunia itu meninggal pada waktu itu di mana tidak ada pesawat terbang. Nah, saya pikir kenapa heboh? Itu karena luas. Kenapa luas? Nomor satu karena ada pesawat. Nah, tentu memang dipercepat dengan adanya media sosial di mana orang terhubung dengan lebih cepat, beritanya lebih cepat. Itu ya. Kalau dulu mungkin beritanya nggak sampai banyak, tapi dari sisi korban dan keluasan juga terjadi. Wabah-wabah yang lain alhamdulillah sih waktu itu tidak sebesar sekarang. Coronavirus 1 tahun 2003 alhamdulillah tidak berhasil masuk ke Indonesia. Kita sempat siap-siap, saya masih ingat waktu saya baru lulus penyakit spesialis, penyakit dalam, kita sudah siap-siap, ternyata tidak jadi masuk. MERS-CoV, saya adalah orang pertama yang berteriak pada saat kasus pertama di
Yordan dan Saudi Arabia. Kita minta agar negara ini mulai bersiap-siap. Alhamdulillah sudah dibuat persiapannya, ternyata tidak jadi masuk. Ada 2 orang Indonesia yang terinfeksi, tapi di luar negeri. Tidak sempat ada yang masuk ke Indonesia, sehingga kemudian kita terus terang tidak punya pengalaman tentang menangani ini. Maka kita bisa wajar kenapa pemerintah kita di awal-awal sempat kesannya agak seperti terlalu berleha-leha. Kelihatannya karena memang kita terus terang belum punya pengalaman banyak tentang ini. Allahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang ini berkaitan dengan info simpang siur yang ada di masyarakat nih dok, yaitu apakah virus akan mati bila terkena sinar matahari? Ini pertanyaan dari Bapak Agung Heli Sasongko. Jawabannya iya, tapi butuh waktu. Ya, tergantung seberapa juga paparannya lamanya. Kalau makin lama, makin mati dia. Makin tinggi suhunya, makin panas, makin tinggi juga. Virus diketahui mati dalam suhu di atas 60 derajat, itu dalam waktu paling lama 3 jam. Tadi saya sampaikan kalau ada di kertas bisa seharian, kalau di plastik bisa 4 harian, tapi kalau di tempat terbuka dia kena panas matahari, dia bisa 3 jam atau kurang dia mati. Bahkan kalau panasnya lagi terik bisa lebih pendek lagi. Yang jadi masalah adalah sebelum 3 jam dia mati, kadang-kadang dia sudah sempat nemplok ke orang lain. Ketika nemplok ke orang lain, dia ibaratnya mendapatkan payung, mendapatkan perlindungan, dia nggak jadi mati. Berkembang biak di manusia itu. Itu yang jadi masalah. Pertanyaan berikutnya lagi dari Bapak Ari Sulistiowati atau Ibu Ari Sulistiowati. Mau tanya dok, untuk tes swab 3 kali itu masih positif, apakah sudah diperbolehkan untuk tidak karantina mandiri? Karena merasa fisiknya sehat dan gejalanya udah hilang, cuman kok swabnya masih positif aja nih dok. Sama mungkin berkaitan juga tadi banyak sekali yang tanya, swab itu frekuensi idealnya seberapa sering sih dok untuk bisa aman buat orang lain seperti keluarga di rumah gitu dok? Baik, saat ini kita sulit sekali mendiagnosis, apalagi dalam bentuk untuk kepentingan rapid ya, kepentingan apa maksudnya untuk massal maksud saya, untuk mendeteksi virus. Jadi mengambil virus, dilihat di bawah mikroskop elektron, kelihatan virusnya, atau bahkan menumbuhkan virusnya untuk menentukan virusnya masih hidup. Media kultur itu virus hanya bisa dibolehkan dan dilakukan di rumah saya di laboratorium yang skala keamanannya level tinggi. Di Indonesia kita hanya punya mungkin hanya 3 atau 4 laboratorium yang mampu seperti ini. Nah kalau begitu kita nggak mungkin seluruh Indonesia periksa ini. Pemeriksaan mikroskop elektron apalagi? Jumlah mikroskop di Indonesia paling hanya 2 atau 3 biji. Jadi nggak mungkin juga dilakukan demikian. Sehingga salah satu cara yang paling efisien adalah kita melakukan pemeriksaan swab untuk memeriksa PCR ini. PCR ini itu tidak menemukan virusnya, dia hanya menemukan potongan virusnya, potongan DNA dari virusnya. Jadi saya suka ibaratkan sama seperti mencari tikus, dia tidak mencari tikusnya, tapi dia mencari apakah ada bulu tikus, apakah ada ekor tikus yang putus, apakah ada kaki tikus yang putus. Kalau ada kakinya, kita simpulkan di kamar itu, di ruangan itu ada tikusnya. Kalau ada ekornya, kita simpulkan ada tikusnya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika tikus itu mati, tinggal ekornya yang tersisa, bangkai ekornya, ketika kita temukan, kan kita nggak tahu itu virusnya hidup atau mati. Itu yang kemudian sekarang menjadi perdebatan, kalau swab itu positif, apakah dia masih menularkan atau tidak. Karena itu WHO punya 2 kriteria yang dipersilahkan untuk dipakai. Yang pertama adalah kriteria laboratori. Jadi suruh swab dulu sampai negatif baru divonis ini sembuh dan boleh beraktivitas. Tapi ini tidak selalu memastikan bahwa dia selama diisolasi sebenarnya virusnya masih hidup. Jadi kemudian ada juga WHO membolehkan, menyarankan kalau memang mau pakai kriteria kedua. Tapi terus terang banyak juga nih sejawat saya dokter juga tidak yakin dengan ini walaupun WHO sudah mengatakan boleh kriteria kedua. Kriteria kedua ini adalah minimal sudah di atas 10 hari sakit dari sejak gejala pertama, ditambah sudah minimal 3 hari tidak bergejala. Jadi kalau masih ada batuk-batuk dikit, entah itu catat sisa ataukah memang karena COVID-nya, pokoknya itu masih belum. Tapi kalau masih positif swabnya, kalau sudah negatif ceritanya lain. Tapi kalau masih positif swabnya, kalau sama sekali tidak ada gejala apa-apa 3 hari, maka bisa dipertimbangkan untuk dianggap sembuh. Swab positif adalah remnan. Remnan itu adalah potongan sisa virus yang mati yang tidak bisa menular lagi.
Itu yang kemudian dikesepakatan. Tapi lagi-lagi apakah itu memang kasus aslinya ataukah itu hanya teori, kita belum tahu. Tapi sementara itu kriteria yang bisa kita pakai. Allahu a'lam. Oke, lalu ada pertanyaan berikutnya. Ini juga penanyanya banyak. Ada dari Medanita Dewi Renanti, lalu tadi ada lagi dari Pak Fatih mungkin. Ada banyak sekali berita yang kasus yang sudah dianggap sembuh, tapi kena COVID lagi, itu betul tidak, dok? Jadi apakah bisa kena COVID berkali-kali? Baik, selama ini saya tidak pernah menemukan kasus begitu. Tapi selama ini 1-2 kawan sejawat ada yang ngotot bilang saya pernah menemui. Jadi saya ingat ketika saya mendiskusikan ini, saya katakan sebetulnya tidak, relatif sih kecil kemungkinannya orang itu bisa sakit kembali setelah dia kena COVID. Saya ingat teman saya dari Bandung ngotot, saya pernah lihat dok, saya pernah lihat 1 kasus, bahkan lebih buruk. Baik, kita ingat itu, kita catat itu. Terus kemudian kawan satu lagi dari Solo juga pernah ngomong begitu. Jadi saya pernah dengar 2 kali. Tetapi relatif kita jarang melihat seperti itu. Baru saya melihat tadi malam saya melihat 1 kasus yang dia sudah 19 hari baik, tiba-tiba 4 hari itu demam dan dia swabnya positif lagi. Karena ini jarang, maka kami akan berpikir begini dulu. Kami akan berpikir bahwa dia 4 hari yang terakhir ini gejala lagi, itu bukan karena COVID tapi penyakit lain. Dengan demikian strategi dokter adalah mencari penyakit lain dulu. 1. Kemudian yang kedua, terus swabnya positif lagi. Ya positif swabnya itu sisa yang lama. Potongan virus yang lama ketemu lagi dalam swabnya. Kenapa? Ya karena itu hanya potongan yang belum tereliminasi oleh tubuh, belum kesiram air, belum kesiram angin dan segala macam. Sehingga kemudian masih ketangkap lagi, positif lagi. Itu cara berpikir kita sekarang, sampai nanti kita akan bisa buktikan memang tidak ada sebab yang lain dan memang hanya ini. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan. Dan memang di berbagai laporan dari berbagai tempat di dunia, seperti di Korea, di Singapura, mereka melaporkan secara resmi di jurnal bahwa mereka-mereka yang kemudian pernah sakit, kemudian sembuh, di swab lagi setelah sekian lama positif lagi, itu relatif tidak pernah menularkan lagi. Jadi kalau pernah positif, kemudian dicek, di tracing, oh ternyata ada kiri kanannya yang tertular, itu ada. Tapi bagi mereka yang kemudian di swab lagi dan positif lagi setelah pernah negatif, kemudian diperiksa, di tracing, kita tahu Korea Selatan sangat ketat dalam tracing, dia kejar betul sampai ke ibaratnya ke lubang tikusnya pun dia kejar semua kontaknya. Itu tidak pernah ada yang positif kembali. Nah, dengan demikian maka kita mesti berpikir bahwa kali memang yang positif lagi itu tidak menularkan. Tapi lagi-lagi ini adalah data yang belum semua sepakat, ya. Kira-kira begitu. Jadi kalaupun ada, saya pikir kasusnya nggak banyak, tapi risiko itu tidak bisa disingkirkan sama sekali. Allah. Oke, kita mungkin waktu kita hampir habis, dok. Ada 1 lagi pertanyaan terakhir, yaitu dari Mutmainah Ayu. Dr. Seva ingin bertanya antara ketiga tes TCM, rapid test, dan PCR, itu bedanya paling efektif atau paling valid yang mana? Mungkin singkat saja, dok. TCM, rapid test, dan oke, baik. TCM itu tes cepat molekuler, itu prinsipnya sama seperti RT-PCR. Dua-duanya pakai swab, di swab, kemudian diperiksa. Kalau TCM itu menggunakan cartridge-nya untuk pemeriksaan TB, sementara kalau TCM kalau RT-PCR biasa itu pakai mesin biasa. Hasilnya lebih bagus RT-PCR. Kenapa? Karena TCM itu memang didesain untuk cepat. Kalau dulu mungkin beberapa hari baru keluar hasil, kalau ini bisa 45 menit ada hasil. Tapi sedikit di bawah kemampuan dari RT-PCR. Kalau rapid test itu tes cepat untuk menilai antibodi atau juga antigen, tetapi dia adalah diambil dari serum. Nah, COVID ini banyak bekerja di lokal, di paru, di perut, nyebar ke darahnya relatif dikit. Jadi kemudian sensitivitasnya sangat jarang. Sebagai gambarannya gini, RT-PCR itu sensitivitas dan spesifitasnya kira-kira 90-96%. GeneXpert atau TCM itu 80-90%. Sementara
rapid test, baik itu antigen maupun antibody, rata-rata berkisar 60-80%. Spesifitas dan sensitivitas. Kira-kira demikian. Oke, dengan pertanyaan tersebut mungkin juga mengakhiri diskusi kita kali ini. Sebenarnya masih seru sekali dan masih banyak pertanyaan lain, tapi karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf tidak bisa kita jawab semuanya begitu. Jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan, jadi silent hypoxia atau happy hypoxia itu sama dengan atau mirip seperti false sense of wellness ya. Orang yang merasa baik-baik saja, tapi sebetulnya mungkin saturasinya tidak baik dan lain sebagainya. Maka dari itu penting bukan hanya untuk waspada, tapi juga memahami COVID-nya. Jangan sampai kita merasa sehat, tapi si virus tersebut menggerogoti kita. Dan tadi sudah dipaparkan juga tips-tips seperti menjaga protokol kesehatan, deteksi dini, screening, dan lain sebagainya.